Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah majelis taklim as-sakinah yang selalu dirahmati. Alhamdulillah pada pagi hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kediaman keluarga Bapak Ihsan di Komplek Tanjung Mas Raya. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melindungi langkah kita, Allah merahmati segala kehidupan dan amal ibadah kita, dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pagi ini saya diminta ada sebuah request di mana tema yang akan diangkat adalah perjalanan setelah kematian. Ini adalah sesuatu yang gaib, yang tidak ada satupun manusia yang masih hidup mengalami. Tapi kelak kita semua pasti akan mengalami. Berarti ini adalah perjalanan yang pasti terjadi, hanya gaib. Kita wajib mengimani. Kita mencoba mempelajarinya, meyakini dengan ilmu, tidak dengan indera yang kita rasakan. Jadi dengan iman, dengan keyakinan. Semoga kajian singkat ini insya Allah membawa manfaat untuk kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tidak ada satupun manusia yang hidup kecuali pasti akan mati. Dan tidak ada satupun manusia yang mati kecuali pasti akan dihidupkan kembali. Itulah kehidupan alam akhirat. Itulah kehidupan abadi. Maka setiap kita, saudaraku seiman, mengalami dua kehidupan, mengalami dua kematian. Kehidupan pertama kita adalah kehidupan alam dunia. Kematian pertama kita adalah kematian sebelum Allah ciptakan kita. Adapun kematian yang kedua adalah kematian ketika Allah cabut nyawa kita, dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah kita. Sejak mulai Allah ciptakan di dalam rahim, seterusnya sampai kita keluar ke dunia, itulah kehidupan kita di alam dunia yang kita rasakan sekarang. Apakah kemudian saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Saya akan buka sebagai muqaddimah di surat 23, surat Al-Mu'minun. Kita bisa lihat dari ayat ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh Allah telah ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah itu kami jadikan menjadi sebuah nutfah, yaitu pertemuan sperma dengan sel telur. Fi qararin makin, yang Allah simpan tempat yang paling kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari sperma ketemu sel telur, jadilah segumpal darah, jadilah segumpal daging, jadilah tulang belulang, dibungkus oleh daging, jadilah bayi yang sempurna, jadilah kita. Ini kita asalnya dari sana, Ibu Bapak sekalian. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha berkah Allah. Allah itu sebaik-baik pencipta. Inilah sekarang kita hidup. Lalu di ayat 15-nya, apakah setelah itu kita akan nikmat dan hidup terusnya?
Summa, setelah kemudian, min ba'di dzalika lamayitun. Setelah kamu mengalami kehidupan di dunia ini, kamu pasti akan mati. Summa, kemudian setelah kematian itu, di saat nanti yaumal kiamat itu ba'du, kalian semua di hari kiamat pasti dibangkitkan. Maka ada yang namanya hari kiamat. Apa itu? Hari dihancurkannya seluruh alam semesta beserta penghuninya, kecuali yang Allah izinkan. Semua makhluk kecuali ruh tidak pernah binasa. Maka saat itu terjadi kiamat, hancur semuanya. Maka hari kiamat itu nama lainnya ada al-haqqah, al-qiyamah, al-insyiqaq. Itu semuanya adalah nama-nama kejadian hari kiamat. Adapun hari setelah kiamat, hari berbangkit, namanya beda lagi. Apa itu namanya? Yaumul ba'as, yaumut taghabun, yaumat tublas sarair, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar. Itulah yang akan kita alami. Ketika Allah katakan tadi, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kamu nanti ibu bapak, kita itu akan dibangkitkan setelah kematian di hari kiamat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Allah ciptakan kita, maaf, nggak gratis. Mungkin kalau anak-anak muda mengatakan kalau memberikan sesuatu kemudian tidak ada pamrih, emang gratis, enak aja. Enggak, Allah ciptakan kita nggak gratis. Maka di surat yang sama, yaitu di surat 23 di ayat 115-nya, Allah mempertanyakan kepada kita sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kita resapi. Apa pertanyaannya? Afahasibatum annama khalaqnakum abasa? Hai manusia, apakah kalian itu mengira bahwa Allah menciptakan kamu itu abasa, main-main tanpa tujuan? Seakan-akan kamu diciptakan terserah kamu berbuat seenaknya? Wa annakum ilaina laturja'un. Apakah kamu mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Pertanyaan ini nggak butuh jawaban, saudara sekalian. Pertanyaan ini harus kita resapi. Mari kita merenung. Kita itu nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Kehidupan setelah kematian nggak gratis. Bukan kita boleh berbuat seenaknya. Meskipun betapa banyak manusia berbuat seenaknya. Terserah Anda kalau memang mau begitu. Sedangkan kita akan dibangkitkan. Maka Allah mempertanyakan pula kepada kita. Semoga kita tidak termasuk orang yang ditanya ayat ini. Yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-28. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat ke-28. Pertanyaannya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan? Mengapa kamu mengingkari Allah? Kalau orang kafir itu jelas tidak mau menyebut nama Allah, nggak mau percaya dengan Allah. Ini ada orang beriman tapi tetap mengingkari Allah. Kan heran Allah. Mengapa kamu kufur, mengingkari Allah? Wa kuntum amwatan. Bukankah kamu semua dulunya mati? Fa'ahyakum. Lalu kamu dihidupkan sekarang? Summa yumitukum. Kemudian kamu akan dimatikan kembali? Summa yuhyikum. Dan kamu akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Yakni nanti dihidupkan setelah yaumil qiyamah dan dibangkitkan di padang mahsyar. Saat itulah kita akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka maaf, kira-kira orang-orang yang berdosa ketemu Allah gimana Bapak Ibu? Kalau orang yang beriman dan bertakwa ketemu Allah, dihidupkan di yaumil akhir, subhanallah, akan tersenyum gembira, ria, bahagia. Tapi bagaimana orang berdosa? Orang menyesal, kadang-kadang penyesalan terbaik itu sekarang, segera. Karena penyesalan tidak berlaku setelah kematian. Tapi orang-orang berdosa yang paling banyak adalah nyesel ketika telah mati. Bahkan penyesalan yang paling dahsyat adalah ketika telah dibangkitkan di yaumil akhir. Apa katanya? Coba kita buka surat 40. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'minun ayat yang ke-11. Mereka berkata, Rabbana amattana nataini fa ahyaitana nataini
wahai Rabb kami, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Engkau telah mematikan kami 2 kali. Dan Engkau telah menghidupkan pula kami 2 kali. Baru sadar tuh orang-orang yang berdosa. Fa'tarafna bidzunubina. Maka sekarang kami mengakui dosa-dosa kami. Coba Bapak Ibu kalau kita lihat isi ayat ini, kira-kira omongan itu kapan? Sudah dibangkitkan di badan? Jadi pengakuan orang berdosa dengan tulus dan ikhlas mengatakan, kami telah dihidupkan 2 kali, dimatikan 2 kali. Nah ini hidup yang kedua ini sekarang. Sekarang kami ngaku dosa-dosa kami. Ada Bu? Ada nggak Pak? Orang Islam yang berbuat dosa tapi nggak pernah ngaku dosa. Nggak pernah tobat. Banyak. Sadar-sadar kalau sudah mati. Tapi tobatnya tidak akan diterima. Bagaimana kalau sudah dibangkitkan di padang mahsyar? Apa coba Bapak Ibu di ujung ayatnya, keinginannya apa di situ? Fahal khurujim min sabil. Adakah jalan lain untuk kami keluar lagi ke dunia, balik lagi ke dunia? Kira-kira minta apa? Minta dihidupkan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah mungkin Allah akan kembalikan kembali? Maka orang-orang yang menyesal ketika telah mati, bahkan dibangkitkan di padang mahsyar, keinginannya cuma satu, dia ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki diri agar tidak sampai nanti dimasukkan ke dalam neraka di kehidupan yang kedua itu, kehidupan yaumil akhir, kehidupan setelah kematian. Maka mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Di saat sudah berada di dalam neraka, mereka masih minta sama Allah balik lagi ke dunia. Siapakah mereka? Orang-orang yang Islam, tapi amal timbangan kebaikannya lebih ringan, lebih banyak dosanya. Sehingga ketika ditimbang, keburukannya lebih berat, kemana tempatnya? Neraka. Surat 23 kembali, kita kembali ke surat 23. Di ayat 103, dari 103, 104, coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kalau kita lihat ke ayat 102-nya, wa ammal fa amma man sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, mereka beruntung. Yang timbangan amal keburukannya lebih berat, mereka rugi. Yang beruntung kemana Bapak Ibu? Surga. Yang rugi kemana? Neraka. Kita kira-kira yang beruntung atau yang rugi? Insya Allah semoga termasuk yang beruntung. Tapi enggak cukup kita hanya bercita-cita tanpa usaha di dunia. Maka kalau dia rugi pasti di neraka. Apa yang terjadi di neraka? Di ayat yang ke-104-nya dikatakan, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dibenamkan ke dalam neraka, tubuhnya disiksa di neraka, dan dalam keadaan cacat selalu tersiksa di dalam neraka. Kemudian saat itu Allah bertanya kepada penghuni neraka di ayat 105. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Hai para penghuni neraka, kamu dahulu di dunia kan sudah dapat ayat-ayat kami. Sudah dapat keterangan-keterangan Al-Quran, Al-Hadis. Kamu sudah tahu. Alam takun ayati tutsla alaikum. Bukankah ayat-ayat kami, hadis dan seterusnya sudah dibacakan kepada kamu? Sudah dijelaskan, sudah diingatkan. Fakuntum biha tukadzibun. Lalu kamu sepanjang hidup di dunia mendustakan hari pembalasan, hari kehidupan setelah akhirat. Maaf Bapak Ibu, kalau ada orang berdosa tapi belum ada saksi, kamu salah ya, kamu membunuh ya, kamu berdosa ya, ngaku enggak? Enggak, siapa? Banyak Bu. Ngakunya apa? Alibinya dicari, dia enggak salah. Akhirnya ngaku juga. Lebih baik Anda ngaku di dunia daripada ngaku di hadapan Allah.
Kalau ngaku di hadapan Allah berarti sudah di neraka. Maka apa katanya ketika ditanya oleh Allah di 105 tadi? Kan sudah disampaikan ayat kami, Al-Quran, Al-Hadis, kamu sudah diingatkan, jangan durhaka, jangan berbuat dosa, kamu mendustakan. Betul apa enggak? Di dunia enggak pernah ngomong. Iya, enggak. Coba lihat di ayat 106-nya. Apa pengakuannya? Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Ini Bapak Ibu, yang dimaksud di ayat ini bukan orang kafir, maaf. Allah tidak sedang berbicara orang kafir. Allah sedang berbicara orang-orang yang beriman, yang lisannya sudah mengucapkan kalimat syahadat, tapi tidak mempersiapkan di dunia untuk kehidupan setelah kematian. Maka jawabannya, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna. Kami telah diliputi hawa nafsu kami. Kami telah betul-betul mengikuti hawa nafsu kami. Wa kunna qauman dhalin. Kami benar-benar kaum yang dolim. Ada orang aku dolim di akhirat, Pak. Sudah di neraka. Apa keinginannya ketika dia di neraka dan ngaku dolim? Dia ngerayu sama Allah di ayat 107-nya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah ya Rabb, keluarkan kaku dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Kami nanti akan betul-betul berbuat baik. Fa inna zalimun, jika kami kembali zalim, jika kami kembali berbuat kesalahan, memang kami ini zalim. Kan minta akhrijna minha fa in udna, kami keluarkan, ya Allah keluarkan kami ke dunia, kami akan berbuat baik. Jika kami mengulangi perbuatan yang lalu, berarti memang kami zalim. Sudah di neraka, pengen kemana Bapak Ibu? Balik ke dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nyesel nggak di dunia? Saya yakin pernah. Penyesalan di dunia bisa nggak diperbaiki? Ada orang nggak lulus, kemudian nggak lulus, gagal. Bisa nggak menjadi lulus? Ada namanya apa itu? Remedium. Atau apapun namanya lah. Hair dulu. Zaman-zaman saya sekolah itu hair namanya. Sekarang jadi remedial. Ya, yang kuliah-kuliah tahun-tahun di bawah 90, hair namanya kan? Apapun. Nggak ada hair di negara di akhirat nanti, Pak. Hair itu di sini. Ayo kita bertobat, kembali ke jalan yang benar, agar tidak sampai terjadi penyesalan yang seperti ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kira-kira diberi nggak oleh Allah kesempatan hidup lagi ke dunia? Coba lihat, apa jawaban Allah 108-nya? Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah kamu di neraka selamanya, tinggal kamu di sana. Jangan kamu berbicara denganku. Ngomong sama Allah nggak diizinkan, Pak. Apalagi dapat syafaat. Inilah orang-orang dolim. Sekarang mari kita lihat. Bagaimana peristiwa yang pertama kali terjadi di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, mengalami kehidupan setelah kematian kita, dibangkitkan di padang mahsyar. Di surat 18, ayat 48 dan ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'uridu ila rabbika saffa. Kita semua Bapak Ibu, setelah terjadi kiamat selesai, nanti kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita. Lalu kita menghadap Allah, akan dihisab, berdiri berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh hai manusia, kalian nanti ketika di padang mahsyar akan menghadap kami, menghadap Allah dalam keadaan seperti pertama kali kamu diciptakan. Coba Bapak Ibu, saat kita diciptakan Allah, lahir ke dunia, apa tadi? Bayi. Bagaimana keadaan bayi? Telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, lemah, belum dihitan, nggak punya kekuatan, betul? Seperti itu keadaan kita di hadapan Allah. Bukan bayi ukurannya, tapi keadaannya. Kama khalaqnakum awwala marrah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Nanti pada hari kiamat, setiap manusia, siapapun mereka, akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, hufatan, nggak berpakaian, uratan, tidak beralas kaki, nyeker lah katakan. Ghurlan, dalam keadaan belum dihitan. Semua kita akan berkumpul seperti itu. Qultu ya Rasulullah. Ummul Mukminin Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, an-nisa war-rijal jami'an, apakah saat itu laki-laki dan wanita bercampur baur, yang duru ila ba'din, yang duru ba'duhum ila ba'din, mereka saling menatap dan memandang aurat satu sama lain? Coba maaf bapak-bapak, terutama kalau anak muda jangan usah ditanya lah. Oh, bapak-bapak usianya mungkin udah di atas 50, 60, kalau lihat wanita masih seksi, kira-kira gimana, Pak? Melotot, tetap. Kata ibu-ibunya tuh, enggak. Sok tahu ibu, bapak yang saya tanya kok. Saya yakin pasti akan menatap keindahan tubuh seorang wanita lawan jenisnya. Sama ibu juga begitu. Coba kalau ibu malu-malu, begini dibuka juga. Kalau bapak melotot beneran, apakah nanti di padang mahsyar akan saling memandang? Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an. Apakah saat itu laki-laki wanita bercampur baur di padang mahsyar? Yang dulu, apakah mereka saling memandang? Ba'duhum ila ba'din, satu dengan yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, wahai Aisyah, al-mar'u yawma idzin asyad fayanzuru bainahum. Keadaan manusia di padang mahsyar ketika telah dibangkitkan itu dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit. Bagaimana mungkin saling memandang satu sama lain? Enggak peduli. Coba bayangkan, mohon maaf, di tengah-tengah kita sedang mengabdi laki-laki misalkan. Lagi banyak wanita joget-joget dengan pakaian bikini. Melotot, tiba-tiba gempa bumi. Kira-kira masih tetap melotot apa enggak? Kalang kabut tuh dah. Kabur. Lagi joget-joget di tempat karaoke, sedang bermaksiat, lihat pemandangan indah dari lawan jenisnya, tiba-tiba gempa bumi, udah nggak kepikiran. Di dunia Bapak Ibu, gimana di akhirat? Maka Allah gambarkan kehidupan setelah kematian itu, salah satunya di surat Abasa. Di surat Abasa. Tadi saya baru menyampaikan ayat ke-48, nanti kita kembali lagi ke surat 18, kita ke surat Abasa, surat 80 dari ayat 33 sampai 37. Allah berfirman, fa idza ja'atis saffah, maka apabila nanti sangkakala yang kedua telah ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhi, manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, manusia lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, manusia lari dari pasangannya, lari dari suami, lari dari isinya dan dari anak-anaknya. Kenapa sampai terjadi demikian? Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap mereka manusia pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan, enggak peduli Bapak Ibu. Nggak tolong menolong. Di dunia suami istri bisa tolong menolong, anak orang tua bisa tolong menolong, tapi Allah katakan di yaumil akhir nggak ada tolong menolong. Hatta orang tua yang paling cinta kepada anaknya, anak paling sayang pada orang tuanya, nggak bisa tolong menolong. Allah telah janjikan itu. Jika di dunia kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk saling tolong-menolong, untuk membela kita, apalagi membela orang lain. Kalau kita nggak punya bekal cukup, menolong diri saja nggak bisa, nggak peduli, nggak saling tolong-menolong. Itu pasti, saudara sekalian. Bahkan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Maka sejak kita hidup di dunia sekarang ini, Allah ingatkan kita di surat Luqman, surat 31, ayat yang ke-33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, Allah. Apa bekal terbaik kita Bapak Ibu? Takwa.
Maka setiap orang beriman diperintahkan untuk ibadah, hasil akhirnya sesungguhnya untuk takwa. Kita diperintahkan saum di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Kita disuruh ibadah apapun bentuk ibadahnya, la'allakum tattaqun. Hai manusia, bertakwa kamu kepada Allah, pasti selamat. Kenapa? Kalau kalian tidak punya takwa di dunia, Allah memberikan ancaman. Apa ancamannya Bapak Ibu? Wahsyau yauman. Hendaklah kalian semua, mereka semua, kita semua takut kalian nanti akan datang dalam suatu hari, yaitu hari di saat kita dihidupkan setelah kematian kita. Apa yang terjadi saat itu Bapak Ibu? La tajzi nafsun, la yajzi walidun an waladi. Orang tua tidak bisa menolong anak-anaknya. Bapak sayang sama anak laki-lakinya, pengen nolong, tidak bisa. Ibu sayang sama anak perempuannya, pengen nolong, tidak bisa. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak-anak juga tidak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Tidak bisa. Sampai Allah katakan apa? Inna wa'dallah haq. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti benar. Apa saran Allah kepada kita selagi kita masih hidup di dunia? Ujung ayatnya apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka mumpung kamu masih hidup sekarang ini, jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Ini kalau saya menatap di sebelah kiri wanita, ibu-ibu, sebelah kanan bapak-bapak, rata-rata kayaknya udah di atas 70%, usianya udah di atas 17 tahun semua. Saya yakin lah, nih bapak sebelah sini mungkin 17 lewat 50 tahun ya Pak ya barangkali. Ya ada yang paling muda ya 17 lewat 10 tahun. Sudah, artinya apa? Usia sudah, subhanallah, uzur. Coba kata Rasulullah, usianya umatku berapa? Baina sittin wa sab'an. Antara 60 tahun, 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa di atas itu. Jadi kita itu sudah maaf, lampu kuning, mungkin udah menjelang lampu merah. Apa yang kita lakukan? Mari jangan kita tertipu dengan dunia. Fala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu tertipu oleh gangguan setan, godaan setan yang paling pandai memperdayakan kamu sehingga kamu melupakan Allah. Coba Bapak Ibu, yang paling banyak menyebabkan kita lupa sama Allah itu apa? Cinta dunia, memandang indah dunia. Maka Allah katakan, kalau orang sudah memandang dunia itu indah dan sudah jatuh cinta dengan dunia, akhirat itu nggak ada apa-apanya, kecil akhirat. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta dengan akhirat, dengan surga, dunia itu nggak ada apa-apanya, kecil dunia. Terbalik. Suratnya Allah firmankan di surat Ar-Rum, surat 30 ayat ke-7. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat ke-7. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Mereka, kebanyakan manusia, mengetahui dunia itu hanya tampak luarnya saja. Indah ya dunia, gemerlap ya, nikmatnya. Coba lihat, sudah punya kekayaan triliunan, masih korupsi. Dosa haram, tahu tapi dikerjakan. Sudah punya isi cantik, cakep, sudah isinya begitu nurut, begitu baiknya, masih tetap saja mencari yang lain. Kenapa? Hawa nafsu setan. Sudah punya kenikmatan, masih pengen halal sepanjang tidak melanggar aturan Allah. Tapi kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, Allah katakan, wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka terhadap akhiratnya lalai, lupa. Maka Allah suruh kita mikir di ayat yang ke-8-nya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, maka hei manusia, apakah kalian tidak mau berpikir, memikirkan tentang diri-diri kamu, diri-diri mereka, diri-diri kita semuanya, terhadap diri-diri mereka. Coba kita renungkan. Ma khalaqallahu samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan bumi, Allah tidak ciptakan yang ada di antara langit dan bumi. Kita dengan segala nikmat serta fasilitas di dunia ini, apakah Allah ciptakan gratis? Bilhaq, itu dengan kebenaran. Wa ajalin musamma, dan kamu hidup di dunia cuma sampai waktu yang ditentukan, nggak lama. Demi Allah nggak lama, Pak.
Wa inna katsiran minan nas, tapi kebanyakan manusia la ya'lamu, enggak tahu, bahkan fasik. Kenapa? Tertipu dengan dunia, lalu lupa ada akhirat, padahal hidup di dunia cuma sesaat. Demi Allah Bapak Ibu, kita hidup jangankan cuma puluhan tahun, 100 tahun aja, 1000 tahun aja, dibandingkan hari kehidupan akhirat nggak ada apa-apanya. Inilah hidup yang paling singkat, cuma puluhan tahun. Ketika kita mati, hidup di alam barzah, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan. Mana yang paling abadi Bapak Ibu? Hidup sesudah mati, hidup di akhirat. Berapa tahun? Berjuta-juta tahun yang kita tidak pernah tahu. Kira-kira maaf, puluhan tahun dengan jutaan tahun, bagusan mana? Bagusan mana? Kalau bagusan yang jutaan tahun, bekal yang harus kita bawa untuk bekal yang jutaan tahun atau yang puluhan tahun? Prakteknya? Ya Allah, ngejar lo potang panting yang cuma puluhan tahun. Padahal jika Anda sudah kembali ke akhirat, Anda baru sadar hidupmu di dunia cuma sesaat dibandingkan kehidupan kita setelah mati. Lihat surat 10. Semoga kita tidak termasuk tadi di ujung ayat dari ayat yang ke-30 surat 8 ayat yang surat Ar-Rum. Na'udzubillah. Karena dikatakan apa tadi? Wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbih lakafirun. Banyak manusia yang terhadap pertemuan dengan Allah enggak percaya, ingkar. Maka di ayat ini Allah katakan di surat 10 ayat 45, wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah nanti pada hari ketika Allah mengumpulkan kita semua, mereka semua manusia. Ka'allam yalbathu illa sa'ah. Kalian ketika sudah berkumpul di padang mahsyar akan merasa seakan-akan tidak pernah hidup di dunia illa sa'ah, kecuali hanya sesaat. Kalau sesaat berarti itu sebentar sekali. Seperti apakah hidup kita di dunia jika dibandingkan dengan akhirat? Sa'atam minan nahar yata'arafuna bainahum. Hidup kita di dunia dibandingkan hidup kita di akhirat Bapak Ibu hanya sesaat di waktu siang, seperti ketika mereka saling berkenalan. Saya yakin Bapak Ibu pernah kenalan? Berapa lama Bapak Ibu kita kenalan? Berapa lama? Menit atau jam? Itulah hidup kita di dunia. Hanya hitungan menit, jam. Paling banter jika dibandingkan kehidupan akhirat, kehidupan setelah mati. Itulah kehidupan sebenarnya. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Rugi orang-orang yang di dunia selalu mendustakan perjumpaan dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kenapa tidak mendapat petunjuk? Nggak pernah mau cari petunjuk. Kita kembali tadi ke surat 18 ayat ke-48. Tadi dikatakan kita akan dibangkitkan oleh Allah seperti pertama kali. Tadi sudah diceritakan hadisnya, telanjang, bercampur baur. Lalu dikatakan di ujung ayatnya apa? Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah. Bahkan kebanyakan kamu, hai manusia, mengingkari seakan-akan Allah tidak akan menentukan hari ini, hari berbangkit ini. Seakan-akan, hidup cuma sekali, enjoy aja lagi. Kayak iklan rokok, enjoy terus, padahal penyakit itu. Betul nggak iklan rokok, Pak? Ada nggak iklan rokok itu orang susah, orang menderita, wanita kurang cantik? Ya Allah, yang keren-keren, yang sukses. Padahal yang rokok banyak orang yang menderita dan susah. Tertipu si perokok itu kan? Wong lihat kayak gitu kok percaya? Itulah cara setan menipu kita, Pak. Maka dikatakan di sana, Allah katakan, banyak manusia tidak meyakini perjumpaan dengan Allah. Dikiranya Allah tidak menepati hari perjanjianmu ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tadi telanjang, itulah hari penentuan ketika kita menerima catatan amal. Kalau catatan amal baik, subhanallah,
Wujuhu yawma idin musfirah, dhahikatu mustabsyirah. Wajah mereka pasti akan tersenyum, tertawa riang gembira. Gimana kalau catatannya buruk? Wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhabuha qatarah. Wajah mereka akan hitam, biru muram dan tertutup debu dan kegelapan. Maka Allah katakan di ayat yang kedua, ayat 49-nya. Apa yang terjadi saat itu, Pak? Di saat kita mau dihisab. Tentu untuk dihisab kita harus punya catatan dulu kan? Bagaimana akan dihisab kalau nggak ada catatannya? Diletakkanlah catatan kita di hadapan kita. Apa kata Allah? Wa wudi'al kitab. Semua kita Bapak Ibu di padang mahsyar yang pertama akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah kitab catatan amal. Diletakkan. Bapak Ibu pernah nyatet nggak? Enggak pernah nyatet, cuma beramal doang. Tapi demi Allah Bapak Ibu, sejak kita balik usia 15 tahun, terus sampai kita dicabut nyawanya, entah usia berapa tahun, bukan hari per hari tertulis, Pak. Detik demi detik, bahkan ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Satu saja kata, kedipan mata, perbuatan tangan yang paling kecil Allah akan datangkan nanti. Maka orang-orang yang berdosa, lihat catatannya banyak yang buruk, gimana di situ digambarkan? Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang-orang yang berdosa baru terima catatan amal, dia sudah ketakutan duluan. Belum sampai diadili. Contohnya Pak, ada orang salah, ketangkap, belum diadili, belum dihukum, udah ketakutan enggak? Kenapa ketakutan? Dia sadar akan dihukum. Sama Bapak Ibu, orang berdosa, belum sampai ke neraka, belum dihisab, baru catatan diberikan. Sudah ketakutan? Akibat lihat isi catatannya sendiri. Yaqulun, apa yang diucapkan oleh mereka? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduhai, kitab catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang kecil apalagi yang besar. Semuanya itu kok ada catatannya. Wa wajadu mimma amilu hadiron. Semua amal perbuatan kita akan dihadirkan. Ada Bapak Ibu, demi Allah ada. Sering kita berbuat dosa, dosa kecil ini. Sering kita menunda-nunda sholat, nggak apa-apa, yang penting sholat. Sering kita menghibah, siapa yang hibah, omongan kenyataan. Salah tapi masih ngeyel sama Allah. Ayo Bapak Ibu, kita nanti akan kembali kepada Allah. Ini saatnya kita perbaiki diri. Kenapa? Jangan ada ditunda. Karena kematian kita tidak pernah tahu. Dan ingat, waktu di akhirat itu panjang dibandingkan waktu dunia. Kenapa tadi Allah katakan, waktu dunia hanya sesaat dibandingkan waktu akhirat? Bapak Ibu, kira-kira perbandingan waktu di akhirat dengan waktu di dunia sama atau beda? Beda jauh atau jauh sekali? Berapa perbandingan sehari di akhirat dengan di dunia? Lihat surat 14, surat 22. Surat Al-Hajj ayat 47. Surat 22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab fala yukhlifallahu wa'dah. Orang-orang yang ingkar pada Allah, orang yang dolim, orang yang berdosa, bahkan menantang. Kalau memang ada azab Allah, segera. Mana kalau ada, segera aja. Kan kadang orang suka menantang. Mana segerakan azab Allah? Kalau memang ada. Tapi Allah tidak pernah mengingkari janji. Kenapa? Azab Allah itu hanya untuk di neraka nanti. Di dunia itu bukan azab, bencana, ujian, musibah. Apa bedanya dengan azab? Azab itu nggak pernah berhenti. Kalau musibah, bencana, berhenti. Enggak usah kena bencana terus sampai mati. Ya itu ketika mati berhenti. Sementara di neraka, la yamutu fiha. Tidak ada kematian. Hidup selamanya, tapi dalam keadaan sengsara. Maka dikatakan, wala yamutu fiha wala yahya. Ingin hidup nggak nikmat hidup, pengen mati nggak bisa mati. Antara enggan untuk, tapi tersiksa. Maka Allah katakan, di ujung ayatnya apa? Fa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari nanti di sisi Allah di akhirat, menurut hitunganmu di dunia ini sama dengan 1000
Bapak Ibu, jika Bapak Ibu umurnya 1000 tahun, berarti berapa lama hidup di dunia? Sehari, 12 jam. Ada manusia hidupnya 1000 tahun? Ada. Nabi terdahulu, Nabi Adam 1250 tahun lebih. Nabi Nuh dakwahnya saja 1000 tahun kurang 50. Beliau diangkat menjadi Nabi usia sekitar 80 tahun. Setelah itu 60 tahun kemudian masih diberi hidup. Sekitar 1100 tahun. Beliau hidup. Berarti kalau yang 1000 tahun berapa lama tadi? 12 jam sehari. Kalau sehari semalam 24 jam. Maaf Bapak Ibu, kita kira-kira kita usianya berapa tadi? 60, 70. Jadi berapa lama kita hidup di dunia dibandingkan akhirat? Enggak sampai sejam. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Yang usianya 50 tahun baru sekitar setengah jam. Yang usianya 100 tahun baru 1 jam. Inilah kita. Kira-kira yang sebentar ini mau kita sia-siakan yang abadi? Jangan, saudara sekalian. Apa sekarang yang harus kita lakukan? Untuk bekal kita itu. Agar kita bisa selamat di yaumil akhir. Bapak Ibu, setiap umat Nabi Muhammad SAW yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga, betul? Tapi masuk surganya itu sama atau tidak? Di surat Al-Waqi'ah, surat 56, dari ayat yang ke-7 terus sampai ayat ke-12, di situ Allah menggolongkan umat Nabi Muhammad, kita umat Islam. Kalau orang yang non-muslim udah jelas, nggak masuk golongan. Yang ini yang dimaksud ayat ini adalah, kuntum itulah kamu, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang telah mengakui Nabi sebagai Rasulnya. Berarti sudah mengucapkan 2 kalimat. kan? Kuntum azwajan salasa. Kamu akan terpecah, terbagi menjadi 3. Nanti di yaumil akhir. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Golongan kanan, alangkah mulia golongan kanan itu. Siapa golongan kanan? Orang yang akan dihisab dengan menerima catatan dengan tangan kanan, dihisab dengan ringan, setelah hisab masuk surga. Selamat di jembatan Sirat. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-9. Fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, alangkah sengsara golongan kiri. Siapa golongan kiri? Orang yang menerima catatan dengan tangan kiri, kemudian dihisab dengan berat, maka kemana tempatnya? Terjerumus ke dalam neraka ketika melalui sirat. Karena nggak akan lolos menuju ke surga. Jadi harus nyemplung dulu di neraka. Setelah diadab sesuai dengan imannya, nanti tetap akan dapat syafaat, dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Jadi siapa? Orang muslim yang masuk surga, tapi harus di neraka. Berapa lama transitnya? Urusan Allah. Sesuai dengan amal kita. Kemudian golongan yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 12. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang lebih dulu dan pertama-tama beriman, yang masuk Islam, yang senantiasa berkawat lebih dulu berbuat kebaikan. As-sabiqun al-awwalun, orang yang paling utama, yang paling dulu. Itulah orang-orang yang betul-betul masuk surga dengan apa itu? Langsung didekatkan ke dalam surga, masuk surga dengan penuh kenikmatan. Siapa mereka? Masuk surga tanpa hisab. Begitu terima catatan amal, beres, langsung diponten, tanpa hisab, nyangkung ke surga langsung. Masuk surga langsung. Bapak Ibu, jadi ada berapa cara masuk surga? Yang pertama, masuk surga melalui hisab. Yang kedua, masuk surga tapi harus mampir dulu di neraka. Yang ketiga, masuk surga tanpa hisab langsung ke. Bapak Ibu pengen yang mana? 1, 2, atau 3? Subhanallah, cita-cita yang sangat luhur. Tapi amalnya, ya Allah. Kayaknya malu kalau kita minta penghuni yang menjadi golongan 3 ya Bapak Ibu ya. Sadar diri. Tapi nggak masalah, kita bercita-cita. Mudah-mudahan lebih giat. Kalau toh cita-cita yang nomor 3 nggak bisa, semoga jadi yang nomor 1. Ada yang pengen jadi nomor 2? Nggak ada pastinya. Tapi wallahu alam nanti. Nah, dari sini saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, itulah kehidupan yang sesungguhnya yang akan terjadi
setelah kematian kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih bekal yang bisa kita bawa supaya kita bisa menjadi golongan 1 atau golongan 3, minimal golongan 1, jangan sampai golongan 2. Apa bekal yang kita bawa? Akidah, keimanan, ketakwaan yang harus dibuktikan dengan amal soleh. Nggak cukup cuma ngaku iman tanpa amal soleh, nggak laku. Modal kita ingin ketemu Allah, diberikan rahmat oleh Allah, masuk surganya Allah, itu bukan kekayaan, harta, pangkat, jabatan, semua yang kita miliki demi Allah bukan. Maka Pak, semuanya itu lenyap. Ibu Bapak buka surat 28 Al-Qasas ayat 64. Dunia itu kira-kira bagi kita kehidupan bukan? Tapi berapa lama tadi dibandingkan akhirat? Cuman sesaat. Seperti orang kenalan. Kalau begitu kehidupan kita yang sesungguhnya itu dunia atau akhirat? Coba perhatikan. Kenapa dikatakan akhirat kehidupan yang sesungguhnya? Surat Al-Qasas ayat 60. Sudah ketemu? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Apa? Lahun dulu atau la'ibun dulu? Lahun wa la'ib. Ya. Surat 28. Apa? Saya keliru menyebut ayat. Yang saya sampaikan itu sebetulnya surat Al-Qasas ayat 60, surat 28 ayat 60, bukan itu. Nanti itu surat 29-nya. Surat berikutnya. Ayat 60. Wa ma utitum min syai'in kamata'ul hayatid dunya wa zinatuh. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Apa itu dalam kurung kenikmatan itu? Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, anak, keturunan. Itu semua kata Allah apa? Kenikmatan hidup di dunia. Yang kita tinggalkan apa enggak? Bapak Ibu pernah lihat orang membawa duit triliunan ketika mati? Tapi duitnya triliunan dolar. Mobilnya dilapis emas. Iya. Bagaikan istana. Ya, di Paris banyak itu. Di Paris banyak itu, banyak copet. Sementara Harga nggak kena sih. wa ma indallah, tetapi apa-apa yang ada di Allah khairun wa abqa. Dan itu lebih kekal. Ujung ayatnya Allah katakan apa? Afala, kira-kira terjemahannya apa itu? Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak mengerti? Rata-rata apakah kamu tidak mengerti ya? Bukan, kurang tepat. Afala ta'qilun. Apa kata dasarnya? Akal. Akal itu berarti berpikir. Ta'qilun. Apa kalian tidak mau berpikir menggunakan akalmu? Bahwa yang kamu raih di dunia itu enggak dibawa mati? Kita sudah lihat kematian Bapak Ibu. Pernah lihatkah orang di kuburan dibawakan segala-galanya? Kecuali orang kafir yang dicintai dibawa. Jam tangan yang Rolex harganya 200 juta dia cinta dibawa. Mau lihat jam kali di kuburan nanti jam berapa sekarang? Jas yang terbaik dipakaikan biar keren kali di hadapan malaikat. Ya Allah, umat Islam begitu adil. Mau raja, mau presiden, bahkan nabi mati dipakein apa? Kain kafan 3 lapis sama. Kedudukan kita di hadapan Allah sama. Nggak dibawa, Pak. Apalah ta'qilun. Maka mari kita gunakan akal kita. Hidup kita di dunia itu cuma sementara. Berarti bukan kehidupan, cuma sendaguro dan main-main. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Coba lihat surat 29-nya. Surat berikutnya. Ayat 64. Wa ma hadhihi dunya illa lahwun wa la'ib. Saya agak keliru. Apa duluan? Lahwun dulu atau la'ib dulu? Lahwun dulu. Apa itu lahwun? Main-main. Apa itu la'ib? Canda, sendaguro, ketawa ke TV. Coba Bapak Ibu lihat acara-acara di TV. Apa isinya?
Sampai canda itu dijadikan perlombaan, sampai dijadikan apa namanya? Acara yang terlalu itu apa sih namanya tuh yang lucu-lucu, dapat apa namanya? Penghargaan, dapat juara. Itulah manusia, canda terus. Pasti tiap hari hidup mikirnya, apa ya bahan yang akan saya candakan? Pasti begitu. Karena itulah kehidupan yang diinginkan. Lahun walaib, hanya permainan dan hanya senda gurau. Coba ibu bapak perhatikan ujung ayatnya. Apa kata Allah? Wa innad darul akhirata lahiyal hayat. Kehidupan akhirat itu loh kehidupan yang sesungguhnya. Bukan dunia, Pak. Kita cuma mampir. Cuma sesaat seperti orang kenalan. Akhirat itu jutaan tahun abadi selamanya. Dunia cuma sesaat, beberapa jam, nggak sampai beberapa menit. Laukanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui akhirat itu lebih baik dari dunia. Dunia itu berarti nggak ada apa-apanya. Nothing. Coba Bapak Ibu punya kekayaan 100 juta. Pelayan ibu punya kekayaan 10 juta. Beli mobil baru dipamerkan. Buni, saya beli motor pakai duit sendiri. Nih motor baru. Kira-kira ibu ngomong apa? Motor 10 juta sombong amat. Lihat garasi gua tuh. Kan gitu kira-kira. Anda baru dunia kayak apa udah sombong banget, lupa sama Allah. Lihat akhirat kata Allah. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, untuk kehidupan yang sesungguhnya apa bekal kita? Bukan harta kekayaan yang tadi nggak dibawa, bukan. Apa dong kalau gitu bekalnya? Coba lihat surat 34, surat Saba. Ayat yang ke-37. Wala amwalukum wama amwalukum wala auladukum. Sekali-kali bukan harta-harta kamu dan bukan pula anak-anak kamu, keturunan, handetolan, pasangan yang kamu sangat cintai, harta yang kamu sangat banggakan. Billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa menyebabkan kamu mendekatkan diri kepada kami zulfa, dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Maaf Bapak Ibu, kita membayangkan dulu belum menikah dan masih jahil. Kalau lagi berduaan dengan orang yang kita cintai, pengen jauh-jauhan atau deket-deket? Kalau deket itu rasanya gimana Pak? Belum jadi yang kita deketi belum tentu senang, itu rasa hatinya berbunga-bunga. Bapak Ibu pengen dekat dengan Allah, modalnya bukan harta kekayaan dunia dan seisinya, bukan anak keturunan handetolan yang kita miliki. Demi Allah bukan itu. Illa Anda ingin dekat dengan Allah, kecuali modalmu bukan tadi. Man amana wa amila solihah. Modalmu untuk bisa ketemu Allah, mendapat ridha Allah, meraih surganya Allah, dan Anda didekatkan kepada Allah adalah imanmu dan amal solehmu. Faulaika lahum jazaa'u dha'fi bima amilu. Jika kamu memperbanyak dan terus memperbaiki iman dan amal baikmu, amal solehmu, Allah akan membalaskan balasan pahala berlipat ganda. Karena amalmu itu, iman itu nggak cuma omdo, harus dibuktikan. Yang penting kan udah mengucapkan syahadat. Orang yang sudah syahadat kan pasti masuk surga. Tapi sholat, gue nggak sholat, mendingan gue daripada dia sholat kayak gitu. Mendingan gue nggak sholat. Ada orang ngomong begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa nekat orang ngomong seperti itu. Dunia terperdaya. Berarti dia beriman, tidak ada amal soleh. Tidak ada perbuatannya. Yang iman dan amal soleh, itu yang akan dibalas oleh Allah berlipat ganda karena amal perbuatannya. Nanti di akhirat ditempatkan di mana? Wahum fil di akhirat itu wahum fil hurufati aminun. Allah tempatkan di hurufat, tempat-tempat yang tinggi di surga, yang mulia di surga. Aminun, aman sentosa. Pengen Bapak Ibu? Apa modal kita? Hayo tingkatkan iman kita, perbanyak amal soleh kita.
Maka di dalam Al-Quran, Allah perintahkan orang beriman, amanu wa aminu solihah, iman dan amal soleh, dijejer. Kadang-kadang amal soleh, tapi harus dengan beriman. Kenapa? Ada orang ngaku iman tanpa amal soleh, nggak ada nilainya. Ada orang punya amal soleh, tapi tidak punya iman, nggak berguna. Maka iman dan amal soleh selalu digandeng. Puluhan ayat tuh dalam Al-Quran. Yang paling hafal pasti surat 103. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu demi masa selalu dalam kerugian sampai Allah bersumpah demi waktu. Manusia selalu dalam kerugian, selalu dalam kerugian. Jadi nggak ada manusia utuh, seluruhnya rugi. Kata Allah loh di ayat 1 dan ayat 2. Kecuali ayat 3. Siapa orang yang nggak rugi? Orang yang beriman dan mau beramal. Maka orang beriman dan beramal soleh itu dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Ibu, bapak, demi Allah, kalau kita benar-benar beriman, mau ngejar prestasi, mau mengejar keadaan, mau mengejar apa yang diraih orang kafir, kita nggak bakal mampu. Demi Allah nggak bakal mampu. Kalau kita beriman benar, kenapa? Orang kafir meraih dunia nggak pakai aturan. Betul apa enggak? Gimana nggak halal haram nggak dipakai? Baik buruk nggak dipakai. Maka Allah ibaratkan melalui Rasulnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dunia itu diibaratkan apa oleh Rasul untuk orang kafir? Ad-dunya jannatul kafir wasijnul mu'min. Dunia itu bagaikan penjara bagi orang beriman dan bagaikan surga bagi orang, apa maksudnya? Pantesan orang beriman itu kayak di penjara susah melulu. Enggak semua orang beriman susah kok. Loh, subhanallah, Abu Bakar konglomerat enggak? Konglomerat. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya-kaya semua. Enggak susah, enggak. Cuman dia tidak cinta dengan dunia. Sehingga dunianya dipakai untuk bekal akhirat. Kalau kita dikasih dunia gimana? Lupa akhirat. Semoga tidak. Intinya di sini Rasul mengatakan, dunia itu bagaikan penjara. Artinya apa? Orang beriman itu seperti terpenjara. Serba diatur. Benar apa enggak? Nyari duit, diatur. Dapat duit, pengen menggunakan duit, diatur. Cara berpakaian, diatur. Cara ibadah, cara buang air kecil, buang air besar, cara bersetubuh, cara makan, cara berpakaian. Subhanallah. Adakah agama selain Islam yang membuat aturan seperti itu? Makna konotasi penjara itu, bukankah di penjara itu serba diatur? Nggak boleh sembarangan? Jiwat, orang kafir. Kayak di mana? Jannatul kafir, seperti surga. Di surga ada aturan nggak? Nggak ada, bebas, nikmat. Tapi nanti di surga. Tapi orang kafir gimana di dunia? Pengen kaya di surga, nggak mau diatur. Terserah Anda. Silahkan. Maka orang yang tidak punya iman, beramal soleh sebanyak apapun, sebagus apapun. Ada nggak nilainya? 0, besar. Tak dinilai oleh Allah. Karena tidak punya landasan iman. Orang beriman wajib beramal. Nggak beramal, maka bukan makhluk yang terbaik. Makhluk terburuk. Itulah orang kafir. Semoga kita menjadi makhluk yang terbaik. Di mana Allah firmankan? Insyaallah hafal ini surat 98. Surat Al-Bayyinah. Ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Apa balasannya Bapak Ibu? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Allah ridho. Itulah orang yang takut kepada Allah. Jadi supaya kita dekat dengan Allah, mari perbanyak amal soleh kita dan tingkatkan iman dan takwa kita. Jangan perbanyak perbuatan jahat, perbanyaklah perbuatan baik. Allah nggak melihat apakah laki-laki ataukah perempuan, sepanjang perbuatan kita baik dengan landasan iman, surga tempatnya. Dan nanti Bapak Ibu di surga,
Anda bebas meminta apapun yang diinginkan. Diberikan rizki, nikmat tanpa batas. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran dan saya tutup dengan sebuah hadis. Silahkan buka surat 40, surat Ghafir ayat 40. Wa man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal dengan amal yang buruk, amal yang jahat, amalan dosa, amalan durhaka, apapun, hablum minallah maupun hablum minanas, fala yujza illa mithlaha. Amal buruk itu tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat kecuali sebanding dengan perbuatan buruknya. Sebaliknya di lanjutan ayatnya apa tadi? Wa man amila solihan min zakarin au unsa, dan siapa saja yang mau beramal soleh berarti berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka dalam keadaan beriman. Dapat apa? Subhanallah. Faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, dan di dalam surga mendapatkan rizki tanpa batas. Bapak-bapak mau berapa bidadari yang mau dikuasai Bapak? Terserah Anda. Ibu-ibu mau berapa wildan mukhalladun, perjaka-perjaka ting-ting yang tetap muda dan keren. Mau berapa Bu? Ambil. Tanpa batas kok Ibu. Maaf, di dunia ibu hanya boleh satu ya Bu ya, nggak boleh dua ya Bu ya, kecuali suami ibu udah nggak ada. Kalau suami boleh nggak lebih dari satu? Semangat, boleh. Tapi kata ibu, awas ntar kalau nggak adil. Subhanallah, subhanallah. Silakan kalau Anda berlaku adil. Tapi daripada Anda semangat di dunia nggak berlaku adil, mendingan satulah bidadari di dunia, Anda dapat bidadari banyak di surga. Daripada bidadari 2 atau 3 ribu terus di dunia nggak dapat apa-apa di surga. Mendingan satu. Setuju Bu? Ibu setuju banget. Wallahualam. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, modal kita, bekal kita adalah iman dan amal saleh. Untuk apa? Menyongsong kehidupan setelah kematian. Wallahualam. Penutupnya adalah sebuah hadis. Hadis sahih, dan ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik dan juga dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "A'dadtu li ibadiyas salihin." Qala Allah Azza wa Jalla. Rasul bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di dalam surga malam ainun ra'at, nikmat yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Wala udhunun sami'at, belum pernah kamu dengar sebelumnya. Wala khadara ala qalbi bashar, nikmat surga itu belum pernah terlintas di hati sanubari dan akal pikiran manusia. Coba Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang konglomerat yang punya pesawat pribadi yang harganya sampai miliar dan triliun? Ada seseorang yang punya istana bagaikan istana raja? Ada orang punya hotel berunkar, ada orang yang kekayaannya melimpah ruah sampai semuanya itu dilapisi emas. Terbayang, dan Ibu mungkin pernah lihat di YouTube. Nikmatnya surga belum pernah dilihat oleh manusia di dunia, belum pernah didengar oleh manusia, terbayang dan terlintas juga belum. Maka nikmatnya surga itu adalah nikmat yang Allah berikan khusus bagi penghuni surga yang belum pernah diberikan kepada makhluk. Dan masih disembunyikan. Maka ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, Rasulullah kemudian bersabda, misdaqu dzalika qala Allah Ta'ala fi kitabillah, yakni surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Lalu dibaca oleh Rasulullah.
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah sediakan di surga, yang menyenangkan, menyedapkan, menenangkan pandangan mata dan hati sebagai balasan atas amal perbuatan kita di dunia. Amal yang mana? Amal yang ikhlas dan ittiba mengikuti aturan Allah dan Rasul, agar dengan amal itu mendapatkan rahmat. Dengan rahmatnya seseorang akan masuk surga. Semoga kelak kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada admin moderator, silakan. Alhamdulillah juga mohon pada Ustaz amat sesuatu semakin insyaallah membawa manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah yang hadir secara offline atau online nanti jika waktu masih memungkinkan kami membuka pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara masalah perjalanan sudah mati, itu mungkin kita pernah lihat itu bagan Ustaz ya, bagan atau apa urutan itu gambar itu urutan di dalam kubur, padang mahsyar, syafaat, hisab, kemudian sebagian buku mizan sampai danau sampai sirat ya. Nah, saya pertanyakan itu dasarnya dari mana? Kalau poin-poinnya ada dari Al-Quran poin-poinnya, tapi urutannya itu tatapannya itu siapa yang buat dari mana itu dasarnya? Kemudian yang kedua bisa di situ kan kita lihat ada hisab ya, kemudian ada juga pembagian buku, kemudian ada juga mizan. Kalau kita lihat sepintas itu sama aja yang dihitung itu kan banyak pahala dan dosa. Di mizan itu juga pahala dan dosa, di hisab juga pahala dan dosa, penyaran buku itu juga catatan pahala dan dosa. Nah itu sebenarnya bedanya di mana itu? Tapi itu kalau saya melihat hampir sama. Kemudian proses situ di dalam tahapan itu kita lihat ada yang syafaat ya, syafaat. Nah di situ kalau berdasarkan cerita ulama bahwa syafaat itu kan syafaat dari Rasulullah saat di padang mahsyar itu keadaan yang kacau gitu kan, semua itu mencari pertolongan, kemudian syafaat kepada Rasulullah. Nah situ syafaat Rasulullah. Sedangkan kita tahu syafaat itu kan banyak sekali, syafaat baca Al-Quran, syafaat puasa, syafaat orang soleh dan syafaat lainnya. Yang saya pertanyakan syafaat yang lainnya tuh nantinya berlakunya gimana gitu? Yang ada sekarang kan sifat Rasulullah itu ada di padang mahsyar berlakunya. Nah syafaat yang lain itu berlakunya gimana? Itu aja Pak. Selamat malam. Mohon maaf, selanjutnya mau pertanyaannya dibatasi satu pertanyaan di satu tanggal kedua. Susunan buku atau ada lembaran di WA, di masa, di media sosial, di cetak buku, itu nggak pernah disebutkan ada Rasul begitu. Itu hanya gambaran, biar kita tahu. Kan mulai kehidupan dunia nih, kita lahir, dari kita nggak ada, lahir, dewasa, terus mati, alam kubur, alam barzah, nanti pertanyaan di kubur, dibangkitkan, kemudian terima catatan, kemudian ini. Itu gambaran yang cuma diceritakan oleh seseorang. Yang jelas di dalam Al-Quran itu puluhan ayat bercerita tentang itu. Tapi tidak detail seperti itu, ternyata kita nggak pernah tahu. Mana duluan Ustadz? Syafaat duluan? Atau terima catatan duluan? Yang jelas terima catatan pasti duluan, baru dihisab, baru dimizan, baru sirat. Lalu bagaimana tentang syafaat? Syafaat itu Pak, mau nabi, mau malaikat, mau Allah, itu semuanya berujung kepada Allah. Adapun syafaat melalui bacaan Quran, syafaat melalui ibadah puasa kita, syafaat melalui ibadah kita, melalui bakti orang tua, itu salah satu penyebab kita mendapat syafaat. Dan yang memberikan syafaat itu hanya Allah. Dan satu-satunya manusia yang telah pasti diizinkan memberi syafaat, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu bagaimana syafaat anak kita nanti, syafaat orang tua? Apakah nanti setelah di mizan, apakah sebelumnya, apakah di sirat, apakah Allahu a'lam. Hal ini gaib. Maka saya katakan tadi, kita akan berbicara ilmu gaib. Jangan pakai akal, tapi pakai iman. Nggak perlu kita mempertentangkan mana dulu. Yang penting kita cari bekal sekarang, Mbak. Karena Rasul tidak menceritakan secara detail, sedetail-detailnya. Urutan yang benar kayak apa, enggak. Contoh, Pak, mohon maaf. Rukun iman itu apa yang pertama? Iman kepada kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab, Quran. Kalau saya balik, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada tuh dalil yang perintahkan harus urut. Al-Quran sendiri mengatakan iman kadang-kadang berbeda urutannya. Rasul mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat. Allah berfirman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Jadi rukun itu Pak terserah. Yang penting pertama adalah rukun iman itu adalah iman kepada, sekarang rukun Islam. Coba urutannya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Saya robah. Syahadat, sholat, puasa, apa namanya? Subhanallah. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Salah nggak saya? Dicoret salah, guru agama saya dulu begitu. Harus urutan. Betul begitu? Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim dibolak-balik, Pak. Yang penting urutan pertamanya adalah Allah, syahadat. Dan kedua, sholat pasti. Sholat, syahadat, sholat itu pasti nggak mungkin dipisahkan. 1 dan 2 ini, Pak. Adapun zakat dulu, baru haji, setelah haji baru puasa, puasa dulu baru haji, setelah haji baru zakat, terserah Anda. Yang penting Anda amalkan semua rukun Islam. Jadi urutan yang dibuat itu Pak, itu nggak ada aturan jelas Pak. Cuman manusia membuat seakan-akan perjalanan manusia begini. Nggak perlu kita imani betul-betul, udah yang penting ada yaumil akhir. Nanti betul ada syafaat dari Rasulullah ketika di Telaga Kausar. Siapa mereka? Yang Rasul mengenal mereka, orang beriman yang tanda wudunya bagus, sholatnya bagus, baru syafaat untuk bisa menemui Rasul di Telaga Kausar. Tapi belum syafaat menuju surga. Dan syafaat itu banyak. Tapi intinya, kalau Bapak Ibu baca tentang surat ayat kursi, kira-kira gimana? Madzalladzi yashfa'u indahu illa. Nanti di sisi Allah, Pak, di padang mahsyar tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Jadi puncak syafaat itu atas izin. Semua mengatakan demikian. Ada beberapa surat. 1, surat An-Najm, surat 53 ayat ke-26. Allah katakan, "Wa kam min malakin fis samawati la tuhri syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda." Malaikat di langit Allah, Pak, miliaran malaikat ingin memberi syafaat, nggak berguna, nggak bisa. Kecuali setelah si pemberi yang diberi syafaat diizinkan oleh Allah kasih syafaat dia. Wa yarda, dan Allah ridho. Puncaknya di Allah. Kemudian Allah katakan lagi di surat 20, surat Toha ayat 109. Apa kata Allah? Yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari itu enggak akan gunanya syafaat. Enggak berguna mau kamu baca Quran, mau kamu apa, mau dari Rasul, enggak ada gunanya. Illa, kecuali. Siapa di situ? Siapa di situ? Ayyadzanal min man adzina lahur rahman, orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih dapat syafaat, wa radiya lahu qaula, dan Allah telah ridho atas perkataan yang terucap di dunia. Yang penting syahadat kita jaga, kita jujur, kita jangan suka dusta, jaga semuanya, ibadah kita juga pasti dapat syafaat dari Allah. Nanti melalui Rasulkah, kapankah, itu urusan Allah, Pak. Yang penting Allah ridho. Dan yang paling utama syafaat bagi kita itu, di dunia kita hati-hati, takutlah kepada Allah, pasti Allah kasih syafaat. Melalui siapa? Terserah Allah. Coba lihat, surat 21, Al-Anbiya ayat 28.
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un. Allah mengetahui yang di belakang kamu, di depan kamu, yang akan terjadi, yang telah terjadi. Malaikat yang selalu mengawasi, yang mencatat amal kamu. Allah tahu. Wala yashfa'un, tidak akan ada gunanya syafaat illa kecuali, apa kecualinya? Siapa di situ kecuali? Illa limanir tabo, orang yang diridhoi Allah mendapat. Kenapa orang itu dapat syafaat? Kunci syafaat apa, Pak? Bukan cuma baca Quran, bukan sholat, bukan. Menyeluruh itu di satu ayat itu. Apa di situ? Wa hum min khasyatihi musfiqun. Ujung ayatnya. Mereka selalu berhati-hati dalam hidup di dunia, nggak berbuat salah, nggak berbuat dosa, terlanjur berbuat segera bertobat, dan mereka berbuat itu karena takut kepada itu kunci syafaat, Pak. Siapapun takut kepada Allah pasti dapat syafaat. Mau syafaat dari Rasul, mau syafaat dari kita baca Quran, syafaat dari anak yang menghafal Quran, semuanya ada. Kapan Allah berikan? Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya jawab. Oh, perbedaannya. Yang jelas urutan yang paling tepat, pertama terima buku catatan. Setelah terima buku catatan, maka yaumil hisab, dihitung. Setelah dihitung, yaumul mizan, ditimbang. Apa perbedaannya menerima kitab catatan, lalu dihisab, lalu dihitung? Satu kesatuan. Adapun kalau secara bahasa, apa itu yang namanya hisab? Perhitungan. Apa itu mizan? Timbangan. Kapan ditimbang? Setelah dihitung. Cara nimbangnya kayak apa? Kembali lagi urusan. Maka dalam hal ini di surat 21 ayat 47 Allah berfirman. Nanti pada hari kiamat Allah meletakkan wa naba'ul mawazinal qist yaumal qiyamah. Allah letakkan timbangan yang paling adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Nggak akan ada seseorang yang didolimi oleh Allah sedikit pun. Wa man kana mithqala habbatin min khardal ataina biha. Meskipun dia berbuat kesalahan, berbuat kebaikan hanya sebesar biji sawi, dibalas oleh Allah. Lalu siapa yang menentukan hisab dan mizan? Coba lihat ujung ayatnya apa? Wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan membuat perhitungan. Apakah nanti hisab kamu ringan atau tidak, bagaimana hisabnya, apa saja yang dihisab, bagaimana catatan hisabnya, dan bagaimana timbangan amalnya, berat yang mana, Allah yang menentukan, Pak. Bukan menurut hitungan kita, tapi kita hanya menjalankan. Nah, setelah mizan, baru melewati sirat. Kalau kita merujuk kepada hadis yang sahih, seperti itu. Terima catatan, dihisab, kemudian ditimbang, baru menuju sirat, apakah selamat ataukah celaka. Jadi apa bedanya? Dari bahasa hisab perhitungan, mizan timbangan. Yang jelas dari situ nanti akan mendapatkan apakah syafaat atau tidak. Dan maaf Bapak Ibu, saya secara pribadi, saya nggak pernah mau peduli tentang itu. Saya nggak mau ngikit-ngikit, apa dulu ini, nggak penting. Yang penting bagi kita apa Pak? Takut sama Allah di dunia. Hayo bekali diri kita, wis yang terjadi kayak apa terserah. Kalau contoh sederhana begini Pak, kita mahasiswa, tanya sama dosen, atau jangan, Bapak Ibu mahasiswa, saya dosen, saya mahasiswa. Pak dosen, Bu dosen, kira-kira nanti ujian akhir itu soalnya kayak apa? Gimana urutannya Pak? Apa dulu soalnya nanti? Rumusnya yang kayak apa? Kira-kira ngomong apa Bapak dan Ibu? Gak usah tanya, belajar yang baik. Ah itulah kata Allah, gak usah tanya deh tentang aturan Allah. Yang penting kamu bertanya. Maka Allah tetapkan di surat 21 ayat 23. La yas'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh kamu tanya tentang apa yang Allah perbuat. Terserah Allah, mau dihisab dulu, mau ditimbang dulu. Terserah Allah. Mau dihitung kayak apa, mau dikasih syafaat kayak apa. Terserah Allah. Wahum yus'alun. Kita semua dan mereka semua yang akan ditanya. Jadi terhadap hal-hal yang gaib, alangkah baiknya nggak perlu banyak stop. Insya Allah Pak aman. Azab kubur ada Ustadz? Ada. Kayak apa bentuknya? Saya belum pernah mati. Nanti kalau saya sudah mati saya ceritakan. Paling diceritakan
Wallahu a'lam. Sesuai dalil. Karena itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, satu saja. Karena Bapak sudah mendorong 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan dari online. Apakah roh dapat yang nanti dapat saling mengunjungi, dan apakah orang tua akan mendapatkan pahala dengan kebaikan dari anak-anaknya? Pertanyaan kedua, apakah orang tua mendapat pahala dari kebaikan anak-anaknya? Bisa iya, bisa tidak. Nabi Ibrahim soleh atau soleh sekali? Siapa yang disebut oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah? Itulah Abi Amir. Amal-amalnya Ibrahim sampai nggak ke bapaknya? Lah. Kenapa? Terputus karena tidak ada usaha. Andai kata antara bapak dan anak bersama-sama, imannya sama, cocok, amalnya baik, sama, bareng. Allah katakan di surat 52, surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'allatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Bapak Ibu ingin saling tolong-menolong? Ingin dihubungkan di surga dengan anak keturunan? Ayo, iman modalnya. Orang yang beriman, orang tuanya beriman, anak keturunannya beriman, semua haditolanya beriman, Allah hubungkan mereka dengan keimanan mereka sampai diketemukan di surga. Berarti saling menolong, saling memberi syafaat, saling menegur, sampai di surga Allah pertemukan karena keimanan mereka. Jadi kalau anaknya yang soleh, didikan orang tua, anaknya beramal, dapat apa enggak? Kan cocok dengan hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Idza matal insan, apabila mati manusia, dalam lafaz lain, idza mata bnu Adam, apabila mati anak Adam, ya tetap aja kita manusia. In qata amaluhu, amalnya semua putus. Siapa yang nomor 3? Waladun salih. Semua amal-amal anak yang soleh gak pernah putus. Ngalir. Yad'ulah, tapi kemudian dapat tambahan. Anak yang mendoakan, di samping pahala amal baiknya mengalir, dosa-dosa orang tua bisa digugurkan. Ini aset terbaik Bapak Ibu, anak yang saleh. Maka para nabi dan rasul itu doa tentang anak soleh itu luar biasa. Pertanyaan pertama. Apa tadi gimana? Pertanyaan pertama? Apakah di dalam kubur? Apakah di dalam kubur ruh bisa saling mengunjungi? Kalau ada yang mengatakan ruh datang tiap malam Jumat, datang senyum, kalau didoain balik lagi. Ini pendusta ulum. Demi Allah, saya berani katakan, pendusta ulum. Wong siapa Anda kok bisa ngomong seperti itu? Kan cuman lagu, jangan asal ngarang lagu kalau berkaitan dengan yang ghaib. Jangankan kita, Nabi Muhammad ditanya tentang ruh. Ya Nabi Muhammad, bagaimana ruh setelah nanti? Ya Nabi Muhammad, bagaimana tentang ruh? Bagaimana nanti dikubur? Enggak menjawab apapun kecuali yang diberitahu oleh Allah. Maka ketika orang bertanya tentang ruh, saya apalagi ditanya tentang ruh, saya balikin kepada ayat. Surat 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, munya itu Muhammad, tentang ruh. Apa jawaban Allah? Qul Muhammad, kalau ada yang nanya tentang ruh, katakan saja. Ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu bukan urusanku. Ruh itu urusan Allah Rabbku. Wa ma utitum min syai'in illa qalila. Aku tidak pernah diberitahu tentang ilmu ruh kecuali hanya sedih. Nah, Rasul bercerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika orang mati ruhnya diangkat, dibawa ke Sidratul Muntaha. Kalau rohnya orang baik, baunya harum, diletakkan di surga, diletakkan di Sidratul Muntaha, diberikan surga dan pagi petang dan seterusnya. Jika ruh orang jahat, baunya busuk, maka akan dibawa di penjara di Sidratul Muntaha, diperlihatkan neraka. Maka ketika jasadnya telah dikubur, ruh itu dikembalikan, lalu ditanya. Jika bisa menjawab pertanyaan, maka ruh dikembalikan lagi. Jika nggak bisa, maka akan dipukul si mayit itu dengan teriak sekencang-kencangnya, dengan pukulan sekeras-kerasnya. Tapi nggak ada yang dengar teriakan itu kecuali binatang. Manusia dan jin nggak bisa mendengar. Manusia dan jin nggak bisa mendengar. Setelah itu ruh dikembalikan lagi. Sudah di hadapan Allah. Lalu Rasul menyebut ayat Al-Quran surat 32 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 maaf.
Qul, katakanlah, yatawaffakum malakul maut, ketika kamu telah dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, wukila bikum, ruhmu dicabut. Lalu dikemanakan ruh kita? Summa ila rabbikum turja'un. Ruh kamu dikembalikan kepada, maka siapa yang paling tahu tentang ruh? Maka penanya yang di YouTube, mohon maaf, saya nggak tahu tentang ruh. Tapi kalau ada yang bercerita, balik lagi tiap malam Jumat, lalu berkunjung nanti ke keluarganya, senyum dan ketawa, kalau nggak nangis, nyesel dan seterusnya, ini cerita dusta. Apalagi berani mengatasnamakan ini dari Rasul. Demi Allah tidak ada hadis dari Rasul seperti itu, kecuali hadisnya adalah maudhu', palsu, bahwa ruh akan senantiasa mengetahui, bahkan saling bercerita satu sama lain. Nggak perlu kita mendengarkan hadis-hadis yang seperti itu. Maka Allah alam, intinya nggak usah pusing tentang ruh kita. Yang penting kita sekarang beriman, beramal saleh. Wallahu alam, demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, para jamaah dari Majelis Taklim As-Sakinah, semoga apa yang kita uraikan membawa manfaat dan hikmah. Mohon maaf karena waktu juga yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.